Di ruangan ini dia bisa ketemu benda kayak melati gitu. Kemarin ketemu apa? Ambil dong melatinya. Melati kan ini kan cor-coran nih. Kebetulan kita kemarin punya kasus, ada seorang yang memakai nama Gus, seolah-olah adalah ulama. Ini kan berbahaya Ustadz sebenarnya. Ustadz instan, tapi sebenarnya salah. Kayak gimana kita menanggapi hal yang seperti itu? Kasusnya seperti itu. Teman saya jualan obat, tapi dia bukan dokter, masuk penjara 12 tahun. Enggak juga sih sebenarnya. Kang Udin itu ngeresep juga dia. Tapi itu melanggar hukum, itu nggak boleh. Iya benar. Nah, dukun-dukun kepanasan kan, marah kan. Karena rahasianya dibongkar. Jadi habis dari ini kayaknya saya harus datang ke MUI. Samsudin mau kawin, potong rambut panjang jangan jadi. Masih tentang dukun berkedok agama. Nah, kemarin ada Kang Udin, saya sudah tanggapin secara sains ya, tapi saya nggak mau tanggapin soal agama karena menurut saya ini bukan ranah saya. Dan hari ini spesial banget karena kita sudah kedatangan yang ahlinya. Kita sambut saja Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah, Dok. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sehat? Ya, Dok. Gimana, Dok? Baru ketemu di dunia nyata kita nih. Luar biasa. Biasanya cuma lihat-lihat aja. Saya di Palembang tiap hari nganter anak sekolah kan di Al-Azhar Kairo itu kan depannya. Tempat saya? Ya, Athena kita lihat ada. Oh, Athena. Berarti Palembang. Sudah tahu dengan saya sudah dari sebelum kita ketemu? Kalau Dr. Richard kan terkenal. Orang mana? Orang Palembang? Padang, orang Minang. Orang Padang. Tapi sekarang di Palembang atau di Jakarta? Itulah kuasa Allah ya. Jadi saya pas ada mau pulang kampung tahun lalu, sampai Palembang ada pengumuman Pak Presiden PPKM darurat. Oke. Jadi kami terhentilah di Palembang, masuklah hotel, sholat dari masjid ke masjid, ketemulah satu masjid di Demang Lebar Daun, kan dekat tuh. Demang Lebar Daun, oke. Ya, ada masjid lagi dibangun. Terus aku sholat, tiba-tiba takmir masjidnya bilang, oh Ustadz kami dah 2 tahun terbengkalai. Terus dia bilang, berapa nih untuk menyelesaikan masjid? Dia bilang, kami perlu sesuai gambar 6M lagi. Saya bilang 6M bagi orang kaya dikit duit itu. Tapi kalau bagi orang nggak punya duit, 6.000 juga banyak kan. Jadi saya bilang, saya ini pelukis kaligrafi, gimana kalau saya lukis saja? Kan kita nggak tahu nih pandemi kapan selesainya. Iya, betul. Aku pikir aku mukim di Palembang dulu lah, setahun 2 tahun nih, bantuin masjid ini biar sampai selesai. Lalu tercetuslah ide melukis masjid ini 30 juz Al-Quran. 30 juz dilukis kaligrafi? Ya, jadi 30 juz itu, Dok, 604 halaman. 604 halaman, oke. Ya, jadi kalau saya pikirkan, kalau 6 miliar bagi 600, berarti 10 juta. Satu lukisan? Satu. Jadi kalau 600 lukisan itu ditulis nama donatur. Ada nama donaturnya dalam masjid itu? Ya, di setiap halaman lukisan. Jadi saya sedang mencari hari ini nih 604 orang baik untuk bantu bangun masjid di kotanya Bang Richard. Di kota Palembang. Dan gitu. Sekarang sudah terkumpul 460 halaman. Berarti masih sisa? 140 lagi lah. 140. Mudah-mudahan asbab nonton ini ada yang aku mau dong 1 halaman, 2 halaman. Kalau saya nyumbang boleh? Boleh banget lah. Saya nyumbang boleh ya? Serius lah. Langsung ya? Langsung ya. Langsung ya? Deal ya. Langsung. Oke guys, nih lihat nih luar biasa nih ya. Jangan kalah nih. Saya nggak mau sebut angka karena nanti kan jadi ini kan. Tapi langsung ini langsung saya tepatin. Siap. Saya sumbang. Allahu Akbar. Jadi gini, sedekah terang-terang itu bagus ya. Enggak. Sedekah diam-diam juga bagus. Enggak, yang dulu, tidak bagus itu terang-terang nggak sedekah. Dari dulu tuh sebenarnya saya pengen banget. Cita-cita saya, boleh tanya dengan karyawan saya. Cita-cita saya itu memang pengen banget bangun masjid suatu hari nanti. Allahu Akbar, hidayah. Tapi mungkin karena kan bangun masjid juga nggak gampang dan juga saya juga non muslim, kita menghindarin kayak apa ya silang sengketa seperti itu. Punya mungkin dengan bantuan Ustadz mungkin lebih nyaman. Iya nih orang Palembang dengar nih wong kita galo nih, galo-galo masuk surga insya Allah. Amin. Galo masuk surga. Nah hari ini kita pengen ngomongin tentang dukun berkedok agama. Ya, sebelumnya saya disclaimer dulu nih supaya enak ya sama-sama. Yang pertama, konten saya ini adalah konten pengetahuan dan edukasi. Jadi kita akan silang sengketa, kita nggak akan berseteru dan saya nggak akan juga kayak mau berantem dengan orang, saya nggak mau. Ustaz. Yang kedua, edukasinya akan saya fokuskan tentang kesehatan. Karena menurut saya ada sisi positif dari Kang Udin ini naik dan ini harus kita manfaatin bersama. Supaya kita tahu dengan jelas yang mana sih pengobatan kesehatan yang benar menurut agama juga. Dan yang ketiga, saya minta maaf sebelumnya. Ustadz, saya ini non-muslim. Jadi kalau misalnya pertanyaan saya bodoh atau pertanyaan saya kurang berkenan, tolong arahkan saya dan tolong ajarkan saya. Ya Allah. Saya tersanjung sebetulnya diundang sama Dr. Richard.
Nah, bagi dia itu kemuliaan bagi saya tuh. Mau didengarkan kata-kata saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Tolong ajarkan saya. Kita mulai aja, Ustadz ya. Jadi Ustadz, mungkin kalau kita ini kan sebagai non-muslim, mungkin ada beberapa yang di luar sana juga pengen bertanya, apa sih, kan ada orang yang dipanggil Ustadz, ada yang dipanggil dengan Kiai, ada yang dipanggil dengan Dai, ada juga yang dipanggil dengan Gus. Seperti yang viral kemarin. Apa sih itu bedanya? Dan bagaimana sih cara kita mendapatkannya? Jadi gini, Ustadz itu bahasa Arab, artinya guru. Sebetulnya kalau di Arab sana tuh orang ngajar di sekolah tuh dipanggil Ustadz, biasa aja Ustadz. Cuman di Indonesia ini Ustadz ini dianggaplah orang yang berilmu lah, orang berilmu. Kalau Kiai itu bagi orang Jawa itu memanggil ulama besar yang memiliki pesantren itu Kiai biasanya. Dia punya pesantren. Yang punya pesantren? Ya, dia punya masalah, punya umat lah, dipanggil Kiai. Ustadz tuh di bawah Kiai lah sedikit. Nah, Ustadz di bawah Kiai, oke. Jadi kalau orang udah dapat Kiai itu biasanya memang udah diakui lah kemuliaannya dia. Oke. Terus kalau di Padang juga dipanggil Buya kan. Buya itu guru juga. Oh, Buya, ada lagi ya Buya ya? Buya, kan Buya Hamka kan orang Minang itu. Kita memanggil ulama itu Buya. Apa bedanya kalau Buya? Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma pemanggilan aja. Terus kalau Gus itu biasanya anaknya Kiai dipanggil Gus. Oke, saya pernah dengar itu. Sebelum ketemu dengan Kang Udin kemarin saya ada baca. Iya. Jadi kalau Gus itu anaknya Kiai, dipanggil nanti Gus. kalau suatu hari Gusnya itu Kiainya Gus ini akan menjadi pemilik pesantren, jadi Kiai dia seperti itu ya. Terus kalau Lora itu biasanya bagi orang Madura memanggil ulamanya, Habibnya itu panggil Lora, panggil kemuliaan. Sebetulnya setiap daerah itu punya panggilan khusus untuk ulama. Ajengan kayak di Sunda, di ini ada manggil Kang. Jadi kalau dai ini jelas nih, dai itu artinya mengajak. Dai ini nggak mesti harus kiai, nggak mesti harus ustadz, nggak mesti harus ulama, nggak mesti harus ubuya, nggak mesti harus ajengan, dia nggak mesti harus gus. Dai ini semua orang. Kalau semua di Islam ya, semua orang yang mengaku Muslim, dia harus menjadi dai. Kayak gitu? saya nih, saya selalu deklarasikan diri saya dai. Saya bukan ustadz, dari Sulaiman anak band, pelukis kaligrafi, dulu pelukis potret, sekarang saya hijrah menjadi pelukis kaligrafi, dulu saya musik metal, sekarang jadi musik religi. Dokter mungkin udah pernah dengar juga lagu-lagu saya kan. Oke. Terus dakwah itu tanggung jawab seluruh orang. Kenapa? Nabi kan sudah tidak ada. Jadi ilmu kenabian itu Allah wariskan kepada para ulama tadi, Kiai, Gus, Lora, ini semua tuh, ustadz-ustadz itu. Tapi kerja kenabian, mengajak itu diwariskan kepada seluruh umat Rasulullah. Seluruh orang. Jadi semua orang sebenarnya dai. boleh ya? Semua orang dai. Bukan boleh, harus menjadi dai. Dan juga harus memberikan contoh Ya, kan? Apa sih dai seperti itu artinya mengajak, bukan mengajar ya. Oh beda ya? Nah, kalau mengajar tentu perlu ilmu. Oke. Contohnya dokter ini kan dokter. Terus saya punya saudara sakit. Mestinya saya nggak usah sedih, nggak bisa ngobati dia. Saya kan punya mobil. Oke. Maka saya ajaklah saudara saya naik mobil, saya ajak ke dokter. Sampai di tempat dokter, saya nggak boleh nyuntik. Oh. Nah, dokter ini udah ulama itu. Oke. Kalau yang ngajak itu namanya dai. Dai ya. Dai itu semua orang boleh. Kalau yang memberikan dokternya itu adalah ulama atau kiai tadi. Jadi kalau bukan ulama, tahu diri aja. Kalau saya nih, saya selalu coba buka di Instagram saya tulis debu di sendalnya ulama. Oke. Saya bukan ulama. Saya jangan tes ilmu deh, saya nggak ada ilmu. Ya, saya bilang gitu ya. Yang hari ini persoalannya orang bukan ulama, ngaku ulama. Orang bukan Gus, ngaku Gus. Oke. Sampai di sini saya pengen tanya ini. Berarti kan ini pengakuan diri. Ya. Ya kebetulan mungkin Ustadz Dery, saya panggil Ustadz ya. Ya boleh, Oke. silakan. Karena banyak banget yang panggil Ustadz juga. Berarti kan pengakuan Ustadz Dery Bukan adalah dari saya. mengakuin bahwa Ustadz Dery ini adalah seorang dai. Ya, saya bukan Ustadz. Ya, Orang manggil Ustadz tapi bebas-bebas aja. Ustadz Dery ngaku bahwa saya ini dai, bukan Ustadz kayak gitu punya kan, dengan segala kerendahan hatinya. Tapi di luar sana berarti kan kita mengklaim sesuatu dia Ustadz atau beliau dai atau kiai atau kalau kiai kan jelas punya pesantren ya mungkin ya, atau Gus. Ini patokannya apa? Apakah ada sekolahnya atau ada kursusnya atau ada apanya ini? Jadi ini seleksi alam sebetulnya. Yang salah ini kan orang memanggil diri dia kiai, dia mengkiaikan dirinya, dia mengustadkan dirinya, dia mengguskan dirinya. Jadi saya tanya sama guru saya, di Indonesia ini sebetulnya yang boleh dipanggil ustadz, yang boleh dipanggil kiai itu siapa? Terus kata guru saya, dia bilang orang yang bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesianya. Orang kalau nulis Arabnya lebih lancar daripada nulis Latinnya.
Jadi kalau kita berikan kitab kepada dia bahasa Arab, dia bisa baca, terjemahkan, dan tafsirkan. Itu ulama. Oke. Kalau kita bukan seperti itu, maka kita bukan ustadz. Berarti kamu bukan dokter, kamu nggak boleh kasih resep. Gitu loh. Jadi kalau di Indonesia ini kan yang boleh menulis resep kan dokter saja. Oke. Teman saya jualan obat, tapi dia bukan dokter, masuk penjara 12 tahun. Enggak juga sih sebenarnya. Kang Udin itu ngeresep juga deh. Tapi itu melanggar hukum, itu nggak boleh. Iya benar. Nah, kenapa saya bahas ini duluan? Karena seperti ini sebenarnya cukup berbahaya nih. Kebetulan kita kemarin punya kasus, ada seorang yang memakai nama Gus, seolah-olah adalah ulama. Begitu juga misalnya dengan saya. Misal nih, suatu hari nanti, misalnya aja, saya mualaf. Misalnya, saya mualaf. Dengan kemampuan public speaking saya, dengan edukasi saya, karyawan saya misalnya manggil saya Ustadz. Iya. Padahal ilmu saya belum tentu sampai di sana. Iya. Dan saya ngajarin orang, terus saya akhirnya dipanggil Ustadz. Ya, padahal sebenarnya apa yang saya ajarkan itu suatu hal yang salah. Iya. Ini kan berbahaya Ustadz sebenarnya. Ustadz instan, tapi sebenarnya salah. Kayak gimana kita menanggapi hal yang seperti itu? Kasusnya banyak seperti itu. Jadi orang yang tidak tahu posisi dia di mana. Sebetulnya letakkan diri kita sesuai posisi aja. Kalau dai semua orang boleh buat, ya. Tukang potong rambut boleh buat, tukang ojek boleh buat, sapu jalan, semua orang boleh buat, presiden, gubernur boleh, semua boleh mengajak. Kan ngajak itu kan ayo gitu. Kan gitu aja. Tapi kalau mengajar, dia berfatwa, ini boleh, ini haram, ini itu tuh kerjaannya ulama. Oke. Maka orang yang bukan ulama dan kemudian dia merasa jadi ulama, ini sebuah kekeliruan yang fatal, yang besar. Dia nggak bisa baca Quran, kemudian tiba-tiba dia baca ayat Al-Quran, kemudian salah bacaannya. Itu kan menyakiti hati orang-orang yang pandai baca Al-Quran. Nggak main-main dong, ayat Al-Quran itu satu huruf salah, ataupun makhrajul hurufnya salah, itu artinya beda. Iya, oke. Artinya beda. Jadi itu baru baca, belum lagi tafsirnya. Belum tafsirnya. Jadi makanya kalau dengar saya ceramah ya, saya tuh membaca ayat yang betul-betul sudah ditafsir sama ulama. Maksudnya saya sudah betul-betul tabayun, ini ayat ini benar, dan didengarkan bolak-balik, dan dikatakan sama guru saya, sahih, betul. Saya baru berani sampaikan. Karena kadang-kadang kita baca menurut kita itu, tapi ternyata salah. Oke. Karena ilmu Al-Quran dalam, Dr. Richard ya. Jadi nggak semua orang tiba-tiba bisa instan jadi ulama. Tapi mu'alaf jadi da'i boleh, dia bisa menceritakan pengalaman hijrahnya. Ya sebenarnya boleh saja. Batasannya cuma da'i. Tapi mu'alaf juga menurut saya, kalau misalnya mau jadi ustadz, kalau dia memang mampu, ya sebenarnya nggak jadi masalah. Cuma kan tinggal kita, mungkin suatu hari di Indonesia mungkin ada batasan. Seperti apa sih yang bisa menjadi benar-benar yang kita panggil ustadz atau kiai, sehingga kita bisa ikutin secara, oh ya memang ini kualifikasinya memang benar-benar ustadz. Mungkin seperti itu ya ustadz ya. Nah, ini karena kenapa saya tanya seperti ini punya? Karena memang ini bukan yang hanya Kang Udin nih. Banyak di luar dari sini juga yang membawa-bawa agama. Dan kemarin kebetulan saya nggak komentar sedikit pun. Begitu Udin PA itu bilang di sini soal agama panjang lebar, saya kayak ya udah, saya nggak mau tanggapin deh karena saya nggak paham sedikit pun. Dan hari ini saya akan putarkan videonya. Mohon Ustadz Dery memberikan sedikit wejangan. Apa sih benar atau salah sih sebenarnya yang disampaikan? Boleh yang mana? Tadi yuwaswisu fi syuduri nasi minal jinnati wan nas. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syuduri nasi minal jin waswas. Ini di dalam agama saya, makanya benarkah apa yang disampaikan oleh Kang Udin? Itu tanya sama anak SD. Anak SD katakan salah. Anak SD pun juga tahu. Ya, anak TK pun katakan salah. Itu tuh surat terakhir di Al-Quran, surat An-Nas. Suratnya salah satu surat yang paling pendek. Oke. Jadi satu dunia orang Islam hafal surat itu. Oh ya. Ya, dan artinya itu salah. Artinya jadi suratnya salah, cara bacanya salah juga. Ya, yang dia baca itu surat An-Nas, tapi cara bacanya salah. Cuman yang dia terjemahkan surat Al-Zariyat. Oh. Ya, yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, itu ayatnya bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayatnya. Oke. Kalau yang dibaca tadi itu bisikan dari minal jinnati wan nas. Yang ada di hati, was-was yang datang di hati manusia itu minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin manusia ini dua makhluk Allah yang berbeda dimensi. Kita nggak saling lihat. Jadi kalau orang bilang aku lihat jin, bohong itu. Gimana bentuknya jin? Tapi dia bukan cuma bisa melihat jin. Nangkap mindain jin pun juga bisa. Itulah.
Jadi kadang-kadang banyak orang berdusta. Kan itu nggak bisa dibuktikan secara sains. Buktinya mana coba? Tapi coba aku bisa ya. Tapi katanya ini begitu saya ngomong seperti itu, dia akan menjawab inilah perbedaan al-hikmah dengan sains. Jadi gini dok. Ini banyak. Aku tuh udah banyak bergaul dengan orang-orang yang memang kerjanya cari duitnya di sana. Terus tuh, ya dok sebentar nih ada penampakan. Kan kita nggak bisa buktikan. Dan orang harus percaya dengan pakaian kita seperti ini. Saya secara personal fine ya sama beliau nggak ada masalah. Cuman ketika sudah mulai menunjukkan kesaktian, padahal itu tipu, padahal itu trik. Nah, bagi saya ini harus diluruskan, karena ini pembohongan publik. Ini akan banyak orang-orang yang tidak terpelajar. Makan orang yang tidak terdidik ini kan lebih banyak daripada orang yang terpelajar. Buktinya sampai hari ini pun masih ada orang yang datang berobat ke dia. Masih banyak juga yang belain kalau saya lihat. Masih ada. Dan yang belain itu nggak banyak sih. Kalau dari komentar saya ada 99% caci maki dia. 1% yang belain itu pun orang-orang yang jangan salah loh Ustadz. 99% itu orang modern loh. 1%-nya itu adalah orang-orang yang di kampung, orang yang desa, dan itu cukup banyak loh Mas. Kalau saya ngelihat itu cukup banyak. Mereka nggak punya sosmed. Nah, salah satunya seperti itu. Makanya kayak kita kan buat ini salah satunya untuk menyampaikan. Iya, mudah-mudahan didengar sama mereka. Jadi, dok, ini fenomena dari dulu. Di dalam Islam itu ulama sejak dulu berjuang untuk melawan ini. Cuman asbab pesulap merah bikin konten, akhirnya semua dukun-dukun kepanasan kan, marah kan. Karena rahasianya dibongkar. Ini mengganggu profesi mereka, mengganggu dapur mereka. Oh, oke. Nah, jadi dia marah, wajar lah dia marah. Wajar sih kalau saya bilang dia marah ya tersakitin wajar-wajar saya. Jadi kita balik lagi, jadi apa yang disampaikan oleh Kang Udin tadi itu sebenarnya teori dasar dan itu salah ya? Apa yang disampaikan ayatnya salah, cara bacanya salah, artinya pun juga salah. Oke. Kita akan masuk yang kedua ini ya, supaya penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama dikarenakan ain. Ain itu pujian yang tidak menciptakan asma Allah. Contoh, ketika biasanya orang Jawa, ini berhubungan dengan orang Jawa ya, masa orang Jawa. Kalau anak seneng makan jangan diomong, nanti kalau diomong jadi nggak doyan makan, seperti itu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan penyakit ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Suatu penyakit menempel karena kesalahan di dalam diri orang ini. Contoh, di agama kita itu dilarang kalau habis makan kita langsung tidur. Itu dilarang. Oke. Jadi ketika kita habis makan itu disuruh untuk duduk dulu. Kalian kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti baru tidur. Nanti tidak boleh langsung tidur. Di agama kita juga dilarang ketika kita bangun tidur itu melakukan hal-hal yang lain kecuali cuci tangan dulu. Oke. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang ketiga diajarkan untuk ketika bangun tidur itu minum air putih dulu. Jangan memakan sesuatu hal yang lain kecuali minum air putih dulu. Itu diajarkan. Dan yang satunya lagi sihir ya, kalau nggak salah Hans ya, dia masukin ya. Benar nggak apa yang disampaikan oleh? Nggak ada benarnya. Ya kayak ain itu kan memang kalau dalam Islam kita nggak boleh punya, jangan kan orang punya kendaraan dipuji, wah keren kali mobil. Nah, biasanya itu kena penyakit, mobil itu bisa tabrakan, bisa kebakaran. Itu keyakinan dia orang-orang beriman ya. Maksudnya untuk memuji sesuatu itu mesti ada masya Allah. Anak kita cantik, masya Allah cantik sekali anaknya, bapak, masya Allah. Libatkan Allah dalam setiap pujian. Jadi kalau muji nih keren banget, dokter nih ganteng kali nih dokter nih. Nah, itu lama-lama gitu. Kalau nggak pakai Allahnya, nah itu biasanya ada aja masalah penyakit. Dan saya pernah punya pengalaman itu. Saya dulu pernah punya satu mobil ya, punya mobil, itu mobil kita puji-puji. Memang nggak lipat, nih keren kali nih mobil nih. Tiba-tiba mogok dok. Tiba-tiba itu mobil mogok dan kita istighfar satu mobil, minta ampun ya Allah, ya Allah. Jadi kayak melibatkan doa dalam setiap kegiatan kita ya. Setiap pujian itu libatkan Allah. Istri cantik, masya Allah. Rumah kita bagus, masya Allah. Alhamdulillah. Nah itu dalam agama Islam diajarkan seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi itu kecuali atas kehendak Allah, izin Allah. Jadi kalau kita diberikan Allah nikmat, tapi Allah nggak dipuji, ya. Contoh banyak orang dikasih kacamata, yang dipuji yang ngasih kacamata, yang ngasih mata nggak dipuji. Nah maka Allah kalau marah pun Allah ya wajar lah. Ya, gue kok nggak dipuji, kok nggak dipuji kan yang ngasih kacamata dipuji mata. Itu kacamata nggak ada gunanya kalau nggak ada aku, nggak ada mata kan. Nah jadi penyakit itu biasa datang gara-gara ain itu ada.
Nah, jadi hati-hati nih teman-teman ya, yang muslim ya, kalau memuji anak, memuji apa saja, libatkanlah Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu yang maksudnya penyakit akibat ain ya? Ain, ya. Oke. Itu ada penyakit. Kalau yang kedua tadi penyakit akibat apa ya tadi ya? Tempelan. Tempelan. Ada 4 ya ketempelan ya. Aku sampai apa aja tuh. Kurang taat. Maksiat, taat. Apa lagi ya? Jadi gini dok, penyakit ini Ya. kita harus yakin ya. Memang kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Jadi kita bilang sakit datang dari Allah, itu nggak boleh. Oke. Memang hakikatnya sakit itu Allah yang memberikan penyakit dan Allah yang menyembuhkan, kan? Dokter nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Betul. Nah, obat nggak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. Itu Perantara kita. ya, ini asbab. Kalau di dalam Islam itu diajarkan ya, la natrukal asbab walakin natruk al yakin alal asbab. Itu bahasa Arab. Artinya bukan meninggalkan perantara, tapi meninggalkan keyakinan kepada perantara. Maksudnya gimana itu? Jadi kita bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Oh, oke. Jadi kita tetap berserah kepada Tuhan melalui perantara obat Jadi, ataupun kalau, dokter tersebut. Ya, kalau dalam bahasa tauhidnya itu, nah, boleh kalian di yang nonton ya, tulis di kolom komentar. Ini penting soalnya. Ini banyak orang Islam pun tak paham. Meninggalkan asbab itu haram, yakin kepada asbab syirik. Ini halus nih. Maksudnya gimana? Ya, meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Contohnya dokter lapar. Terus dokter bilang yang ngasih makan, kenyang kan Allah, saya nggak makan. Oke. Terus tiba-tiba lemas, mati nggak makan, berdosa, bunuh diri. Oh, oke. Tapi ketika kita lapar, kita ingat makanan dan kita makan, itu syirik. Kita yakin makanan yang menghilangkan lapar. Oh, oke. Jadi semakin sungguh-sungguh kita bekerja, berikhtiar, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Oke. Nah, jadi meninggalkan pekerjaan itu haram, berdosa, tapi yakin dengan pekerjaan syirik. Dosanya lebih besar. Jadi siapa yang ngasih rezeki dokter? Allah. Tuhan. Iya. Tapi kita harus berusaha juga. Iya. Seperti kalau di tempat saya itu adalah iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Seperti itu ya. Kalau bahasa sederhana kita ya, meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Asbab itu perantara, penyebab. Oke, it mean artinya bukan hanya kita harus beribadah kepada Tuhan saja, tapi kita juga harus Hablum minan nas, hablum minallah. berusaha atau melakukan sesuatu sesuai berusaha juga ya kayak gitu punya ya. Atau kalau misalnya sakit kita juga harus berobat kepada dokter, tapi juga kita harus percaya bahwa kesembuhan itu semuanya dari Tuhan. Sebetulnya Melalui perantara dokter ataupun ustadz. Betul. Hari ini kan orang yakin itu. Sebetulnya yang dilawan di Indonesia itu, yang dilarang itu kan perdukunan itu kan santet, dukun, tenung, tukang ramal, itu yang dilarang kan. Semua agama melarang itu kan. Semua agama melarang itu. Dan di Islam pun melarang itu. Iya, enggak boleh kita datang ke tukang ramal. Siapa yang bertanya ke tukang ramal 40 hari nggak terima amalannya. Oke. Percaya tukang ramal. Ini sebenarnya ada pertanyaan saya di akhir nih. Tapi mumpung Ustadz ngomong seperti itu, jadi kalau misalnya ada umat datang ke dukun, entah dia nyantet ataupun dia minta disembuhkan santet, itu hukumnya di Islam nggak diterima. Kenapa harus datang ke dukun? Kenapa dukun dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh semua. Buktinya sekarang dukun-dukun protes kan, laporin pesulap merah gara-gara dia sepi job kan. Kalau dia memang pintar pelaris kan, dia lariskan dirinya dia sendiri. Betul. Ngapain dia ngelaporin polisi santet aja itu sulap merah tuh. Ya. Jadi gini loh dok, kita ini masya Allah ya orang beragama. Ya, sekarang ya kita dalam dua frame. Sebetulnya agama kita agama samawi sama ya. Kristen, Islam itu Tuhannya sama. Allah itu bacaannya cuma beda bacaan aja. Tapi Tuhan itu enggak satu, pasti satu aja. Enggak mungkin dua. Kalau dua pasti ribut. Saya percaya. Pasti berantem. Saya percaya sekali itu. Jadi cara memandangnya yang berbeda kalau menurut saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di Islam memanggil Allah Subhanahu wa taala, itu menghantarkan nabi-nabi, mengabarkan tentang tauhid itu. Jangan kamu meminta kepada selain aku, kata Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu kan tauhid, Bang. Maksudnya ini, kalau kita yakin satu dunia mau bunuh kita, tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Mantap. Ini harus diyakin. Pernah dengar dokter pasti di Bible ada kisah Nabi Ibrahim. Ada. Yang dibakar. Ada. Nah, itu ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, la'natullah alaih. Itu yang datang menawarkan bantuan puncaknya siapa? Jibril.
ketika malaikat Jibril datang, kan Jibril tuh bertanya sama Allah. Dia katakan, kenapa engkau panggil Ibrahim tuh Khalilullah? Gelarnya dia kekasih Allah. Jadi malaikat Jibril tuh heran kenapa Nabi Ibrahim tuh gelarnya kekasih Allah. Maka dites lah. Kata Allah, turun kau kepada Ibrahim biar kau tahu kenapa dia aku panggil kekasihku. Jadi ketika api sudah mulai menyala, ketakut bergemuruh penduduk langit semua. Kemudian Jibril turun, bertanya, Ibrahim, kau minta tolong sama aku bantu, aku padamkan api ini. Kan gitu kan, semua kita tahu cerita itu. Di Yahudi begitu ceritanya, di Nasrani begitu ceritanya. Terus apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah bagiku sebagai penolongku. Maksudnya, ini pelajarannya apa? Jibril dinafikan. Ini kok ke dukun kita minta tolong? Enggak. Itu malaikat Jibril dong. Kita suruh nafikan. Aku ada Allah, nggak perlu aku engkau, wahai malaikat. Aku nggak perlu bantuanmu, aku perlu Allah saja. Nah, sekarang kita punya doa. Kenapa nggak doa, ya Allah sembuhkan aku? Maka orang datang berobat kepada ulama, itu dia sembuh berkah doanya, berkat doanya ulama. Sebagai perantara. Perantara. Doa itu perantara. Tanpa dari Tuhan maka semuanya itu sia-sia saja. Keris yang pakai z itu nggak ada. Nah, itu marketplace produk itu nggak ada, itu tipu-tipu. Itu yang mau kita luruskan. Oke, jadi kesimpulannya ini sama persis kalau bisa saya pengen sampaikan secara simpelnya adalah rezeki itu datangnya dari Tuhan. Allah ya. Dari Tuhan. Kalau semuanya datang dari Tuhan, siapapun yang akan menghalanginya, manusia itu nggak akan bisa menghalanginya. Tapi kalau rezeki itu dari manusia, misalnya kayak saya tadi ya, saya pengen menyumbang sesuatu dan ini bukan dari Tuhan, maka ada saja yang pasti akan menghalanginya. Tapi kalau memang ini rezeki dari Tuhan, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Benar ya seperti itu ya, Ustaz ya? Oke. Saya paham nih jadinya seperti ini nih, Bu. Jadi semuanya clear kan? Clear ya. Jadi ya nggak ada yang sakti di dunia ini. Yang hebat, siapa yang hebat? Nggak ada. Nah, ini bagus ini, Ustadz. Jadi Ustadz ini sebenarnya, atau pemuka agama, atau kita ngomong kiai, Ustadz dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa nggak sih ilmu sihir? Nggak bisa apa. Atau mungkin kayak gini, ini kan yang di image saya ya, koreksi saya kalau saya salah ya. Apakah dengan kita belajar Al-Quran, mungkin ada yang levelnya mungkin SD kelas 1, ada yang SD kelas 2, ada yang misalnya ilmunya makin lama makin tinggi, sehingga dia bisa jadi ilmu sihir atau bisa mukjizat kayak gitu? Ma'unah, kalau mukjizat itu kepada nabi-nabi, karomah itu kepada wali-wali Allah, kalau ma'unah itu kepada manusia biasa seperti kita. Itu yang mau dijelaskan sama Kang Udin kemarin, itu ma'unah itu. Jadi itu bukan kita yang atur, itu Allah yang atur. Jadi bukan kehendak kita nggak berhak menguji Allah. Allah berhak menguji kita. Jadi pernah dulu satu ketika iblis laknatullah datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Yesus kalau bagi Dr. Richard. Kata iblis, Isa, kau yakin nggak Allah yang menghidupkan dan mematikan? Yakin sempurna. Kalau begitu kau naik ke puncak gunung, meloncat ke kawah gunung. Saya tahu itu. Ya? Apa jawaban Nabi Isa? Siapa aku yang berhak menguji Rabbku Allah? Kita nggak boleh naik ke puncak Monas terus loncat, Allah yang mematikan, bunuh diri. Saya yakin bahwa Tuhan akan menadah saya di bawah. Mungkin. Nah, itu namanya bodoh namanya. Nah, jadi apa yang dipertontonkan hari itu sebuah pembodohan. Nah, makanya harus ada edukasi dari pesulap merah itu. Rakyat Indonesia jangan kau bodoh-bodoh tertipu. Apa yang ditontonkan itu konten. Itu YouTube itu mau cari AdSense, jadi ini semua cari followers. Tinggal sekarang dari pihak beliau mengakui itu saja, selesai, kita close case. Oke. Tapi mungkin nggak Ustadz, mungkin ilmunya saking baca Al-Quran yang mungkin hafal sampai semuanya, sampai memiliki kemampuan lebih daripada manusia biasa? Mungkin saja, tapi orang itu nggak sadar kalau dia punya kelebihan. Oke. Kalau dia mengaku aku bisa, itulah Dajjal itu namanya. Oh, oke. Nah, Dajjal itu bilang, ikut aku selamatkan aku. Itu punya, Allah beri kesaktian yang dahsyat, bahkan menghidupkan orang mati, dibelah orang hidup lagi, kemudian nyampe ceritanya ke saya. Jadi mungkin dengan pemahaman yang tinggi, dengan kedewasaan yang tinggi, dengan ilmu agama yang tinggi, kita mungkin bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Ya, dalam bentuk apapun itu. Ya, gaib itu kan dalam bentuk doa pun itu gaib sekali ya, seperti itu kita. Mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Tapi nggak ada tuh misalnya
dengan belajar Al-Quran lebih lama kita bisa ngambil paku? Nggak ada tipu. Itu tipu penipuan. Itu penipuan. Hak penipuan. Itu penipuan. Iya. Kan udah ditantang. Deddy Kobuzer kan, Om Deddy bilang kan, aku tutup channel YouTube kalau itu betul. Ditutup hampir 20 juta subscriber. Ditutup katanya. Buktikan. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Ustadz walaupun belajar Al-Quran sampai panjang, bisa ngambil paku, bisa mindahin jin, Nggak percaya. masukin dalam botol, Saya nggak percaya. ditonjok mempan, Nggak percaya saya. ngiris Suruh nggak saya bisa. nonjok coba. Berarti itu bohong semua ya. Dan nggak ada ustadz yang gara-gara baca Al-Quran jadi kebal kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Rasulullah SAW itu di salah satu jihad di perang Uhud itu patah giginya. Kurang apa? Manusia sempurna. Oke. Dia dilempar batu di Taif berdarah kepalanya. Oke. Mengalir darahnya. Yang ada adalah ustadz jika mungkin belajar ilmu makin dalam, ilmunya yang makin tinggi, ilmu agamanya yang makin tinggi. Orang kalau berilmu tuh semakin berisi seperti padi, semakin merunduk, bukan angkuh sombong. Jadi kata guru saya bilang, letakkan dirimu di bawah rumput, nak. Rumput kan di bawah lagi. Jadi kau hinakan dirimu sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang menghinamu. Masuk akal. Jadi semakin mungkin kita mengetahui Al-Quran, semakin kita tawadhu, takut dengan semakin Tuhan. humble. Semakin kita takut juga akan Tuhan. Sama seperti kalau misalnya kayak saya dokter ya, waktu saya nggak belajar Ustadz, waktu saya nggak belajar nih, saya dulu mengerjakan tindakan medis tuh kayak Pede banget, kan? ketawa-ketawa, Pede pede banget. Setelah saya belajar lebih dalam ya, hati-hati, saya jadi kan? lebih berhati-hati. Karena saya tahu apa yang saya kerjakan ini, kalau salah ini Nggak main-main, efeknya seperti ini. Sekarang Mungkin seperti itu ya, Ustaz, ya? Contohnya dok, orang harus tahu dia sesuai dengan ahlinya. Dokter estetik, dia boleh nggak melakukan bedah plastik? Oh, nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Sebenarnya dia sama-sama dokter kan? Iya. Ini mesti ada spesialisasi ilmunya. Jadi kalau orang dia bukan dokter, terus dia melakukan pengobatan, dan dia apalagi dia tidak dapat izin, itu ilegal. Nah, Itu bahaya. pertanyaannya, Ustadz boleh nggak ngobatin? Mendoakan boleh. Obat itu gini loh, dok. Dalam Islam itu banyak jadi obat. Ya obatnya, istighfar itu obat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu karena jadi obat. Mengobatin Iya. obat terhadap Iya, diri sendiri. Istighfar itu obat. Terus sholat itu obat. Ya, kadang-kadang kita sakit ya, kita ingat Allah sholat. Sembuh sakit kita. Kemudian sedekah itu obat. Oke. Kan? Dulu pernah satu ketika putrinya Rasulullah SAW namanya Fatimah. Jadi dokter kalau tahu wawasan tambah ya. Putri beliau yang paling dicintai itu namanya Fatimah radhiyallahu anha. Suaminya namanya Ali bin Abi Thalib. Satu hari Fatimah sakit perut. Jadi kata orang-orang tua di Madinah, ini mestinya obatnya satu buah-buahan, satu jenis buah-buahan yang tidak musim waktu itu. Maka dicarilah sama Sayyidina Ali karamallahu wajah buah itu. Pas dapat satu buah itu, di jalan ketemu ibu-ibu sakitnya sama dengan Fatimah radhiyallahu. Dia kata, Ali, aku udah dari tadi mencari buah itu. Mau nggak kau menjual? Dia bilang, Allahu Akbar. Aku sedekahkan buah ini untukmu. Istriku juga sakit, tolong doakan istriku. Dan dia pulang. Tak ketemu lagi buah itu. Terus dia minta maaf kepada Fatimah. Dia katakan, Fatimah, aku udah ketemu obatmu tadi, tapi aku sedekahkan. Kasihan lihat orang di jalan. Apa kata Fatimah? Wallahi demi Allah, tadi tiba-tiba sakitku hilang. Oke. Nah, jadi sedekah itu obat. Memberi, sedekah, memaafkan, Obat. beribadah itu adalah Itu obat. obat semua Ya. obat. Ya, jadi paling kalau datang ke kiai, ke ustadz, dia kasih arahan begitu, banyak istighfar, bayar hutangmu. Mungkin ada orang kau sakiti, minta Oke. maaf sama dia. Oke. Tapi yang disampaikan tadi itu sangat-sangat mencerahkan saya dan sangat make sense karena di dalam sains pun kita juga belajar yang seperti itu punya. Itu efek secara psikologis ya. Ya, ada Dan ada manusia itu juga perlu banget unsur psikologis. Iya. Dan kita mencari unsur psikologis kita itu salah satunya di agama. Bahkan kalau saya tanya dari beberapa orang dokter, penyakit orang itu sebagian besar memang datang dari pikirannya dia. Besar banget. Iya, mungkin 80% dari pikirannya dia. Terus ada pengobatan yang akan diarahkan oleh ulama Tibun Nabawi. Tahu Tibun Nabawi itu pengobatan sunnah, berbekam, kaping, ya, keluarkan darah kotor di kepala, ini semua. Ada titik-titiknya, ada ilmunya. Kemudian habat itu sauda, kata Nabi obat segala penyakit jintan hitam itu. Nah, kemudian madu, nah, minum madu itu obat, bahkan keutamaan madu ada di seluruh kitab suci. Semua di Injil ada, di Taurat ada, di Al-Quran apalagi. Bahkan ada surat An-Nahl, surat Lebah. Terus berbagai macam teknik pengobatan, termasuk yang tradisional ya, akupuntur dan sebagainya itu kalau dikaji-kaji itu ada dalilnya sebetulnya. Berarti itu diperbolehkan dalam batasan seperti itu ya, Iya. Ustaz. Tapi kan
banyak di luar sana ustadz-ustadz yang membuka pengobatan seperti misalnya Udin ini nih. Sampai bikin besar banget dan ini rame banget loh. Kemarin saya ngecek dan banyak banget korbannya cerita dengan saya juga ya. Ini mobil ngantri. Setiap hari ratusan orang sampai orang luar negeri pun datang ke tempat di sana. Pertanyaannya, apakah boleh seorang, kalau misalnya yang kayak tadi batasan yang tadi saya sangat mengerti dan saya sangat setuju sekali ya pengobatan yang seperti itu. Tapi ini kan pengobatan yang berbeda ini. Ini pengobatan mungkin seperti dokter atau seperti dukun. Diperbolehkan nggak sih? Atau ini sebenarnya hanya dukun yang berkedok agama? Ya, kalau saya kan belum kenal beliau, belum pernah ketemu langsung. Saya baru lihat juga di konten Dr. Richard itu. Saya baru lihat juga di video-video. Berarti bermanfaat konten saya. Nah, itu dengan viralnya kisah ini setidaknya akan, ini buktinya kita bisa bicara tauhid di sini kan, bisa bicara kebesaran Allah di sini. Dokter juga bisa bicara tentang medis di sini kan. Jadi orang tahu nggak sembarangan medis itu, pengobatan itu ada ilmunya. Orang sampai berpuluh-puluh tahun belajar kedokteran kan. Kok tiba-tiba ya harus kanker harus di hilang gitu kan. Orang sampai operasi sampai pasang ring di jantungnya macam-macam. Ya, teknologi itu semua. Jadi saya memandang ini sebuah kebaikan dari Allah dengan adanya Mas Samsudin ini. Jadi bangsa Indonesia teredukasi. Nah, sekarang buktinya kan dukun-dukun yang suka ngerjain orang, ngabisin. Ini kan kejahatan. Orang sakit, duitnya diambil. Dan ini kezaliman yang luar biasa. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Iya, jadi kalau sebetulnya memang harus ada orang yang serius melaporkan ke pihak yang berwajib ya. Dan ini diusut. Kalau ada orang dirugikan secara finansial ya. Kalau kita mungkin dirugikan secara pikiran kita aja waktu kita terganggu dengan adanya konten-konten yang ngaco. Tapi kalau konten-konten yang menghibur dan nggak ada masalah dong. Kita perlu, Indonesia ini perlu kan apalagi yang suka-suka mistik kan, mandiin kuntilanak, kan nyampoin Gendorowo kan. Itu tuh kan nangkap pocong gitu. Itu kan kita tahu itu edit settingan semua, itu konten buat menghibur kan. Dan ini kan sampai detik ini belum mengaku. Dia masih mengatakan kalau dia itu punya maunah. Dia punya ilmu hikmah, punya kitab-kitab yang dibaca dan masih ada orang-orang yang mengikuti dia. Jadi habis dari ini kayaknya saya harus datang ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan MUI yang harus turun tangan menegur dia. Kalau perlu memberikan sanksi. Nah, karena saya bukan ulama kan, saya tidak punya wewenang untuk itu. Dan Sunan Kalijaga sebagai lawyer, dia sudah mau melaporkan juga, sudah ada laporan-laporan yang masuk, orang yang kehilangan, orang yang ditipu lah secara finansial. Dan ini Mas Udin harus cepat-cepat bertaubat dan minta maaf sebelum kasus ini semakin serius gitu. Sekarang orang masih bawa bercandaan aja. Bawa bercandaan. Iya, serius. Tapi kalau ini udah jadi serius, dia akan pakai baju orange dan akan menangis selama. Ini nggak main-main. Iya, oke. Karena ini masalah pidana hukum, penipuan. Apa yang dilakukannya ini juga bukan hanya pidana biasa, tapi juga ini bisa menyinggung umat sih sebenarnya, dan menyinggung para ulama sih sebenarnya. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan kecil dari obrolan kita tadi bahwa seorang ulama atau seorang ustadz itu bisa memberikan pengobatan dalam versi agama, tapi bukan pengobatan dalam segi medis ya. Bukan pengobatan dari segi medis. Dan karena menurut saya kayak gini Ustadz, kita sebagai seorang, saya bukan batasin kayak gimana ya, kita seorang dokter ini kan punya izin praktek. Izin. Bahkan saya sendiri pun di rumah nerima pasien aja nggak boleh loh. Jadi kan kita harus ada rumah yang klinik jelas ada yang izin prakteknya dan ngurus izinnya susah kayak gitu punya. Bukan hanya saya, bidan juga, perawat juga, dokter gigi juga kayak gitu. Bahkan dukun sekalipun atau tabib sekalipun itu harus ada izin prakteknya kayak gitu ya. Tapi ada oknum-oknum ustadz tertentu yang kalau misalnya kita mendoakan boleh, ruqyah boleh, mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Tapi kalau misalnya kita sudah memberikan pengobatan, apalagi dalam tanda kutip memindahkan jin, mengambil paku, ini suatu hal yang sesat yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dong. Benar ya Ustadz ya? Nggak boleh dok. Ini fatal dok. Yang dilakukan sama beliau ini fatal. Saya melihatnya dari konten aja, saya nggak tahu real life-nya gimana ya. Cuman yang dia syutingkan itu banyak sekali yang melanggar, banyak sekali yang nggak masuk akal, dan itu udah dibongkar kan. Mesti kalau udah dibongkar kan mesti minta maaf, sorry ya ketahuan bro, minta maaf. Oh kamu ketahuan, mendingan minta maaf aja kan, gitu kan. Aduh ketahuan gitu. Tapi ini malah ngeyel. Jadi tetap membela diri. Memang sulit untuk menyalahkan diri sendiri itu sulit.
Kalau menyalahkan orang lain nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa kan. Tapi untuk menyalahkan diri saya itu perlu pengorbanan. Oke. Ustadz, bisa nggak sih Ustadz melihat jin sebenarnya? Jin, celana jeans bisa. Ini Ustadz itu benar nggak sih? Jadi kan ini bukan hanya untuk Udin ya, Ya. Ustadz ya. Kalau Ada beberapa Allah Ustadz kehendaki, lain. Bang. Oh, Dok, kalau Allah kehendaki bisa aja. Kenapa nggak bisa? Bisa saja. Tapi kalau ada orang mengaku dia bisa melihat bahwa orang udah maaf ya, indigo, dia bilang aku bisa ngelihat ini ada penampakan di sini ini semua. Itu yang dia ceritakan kita itu cuma feelingnya dia, perasaan dia. Dia tidak akan bisa melihat wujud itu nampak. Apalagi mindahin jin. Ya, kalau dia nampak wujud kan sebenarnya kaget-kaget. Astagfirullah dia ada lagi di sini kan gitu. Karena jumlah mereka lebih banyak dari kita. Dia di dimensi yang berbeda. Di sini dia ngelihat kita. Cuman dia juga dilihat Allah dan mereka nggak bisa lihat Allah. Oh, oke. Jadi kita ada di dua dimensi yang di dua berbeda. dimensi yang berbeda, dua alam yang berbeda. Kita punya kehidupan sendiri-sendiri dan tidak saling mengganggu. Nggak ada persoalan. Jadi kalau ada pun jin yang menampakkan dirinya kepada manusia, itu jin yang paling begonya. Oh. Kan jin yang Mungkin kemampuannya di bawah kata-kata ya. Itu jin-jin yang bodoh-bodoh yang ya kan manusia yang bodoh kan juga ada kan yang ngaku bisa lihat jin kan. Jadi jin yang bego tuh yang melihatkan ke orang itu. Oh, oke. Ketemu CS mereka berdua. Ini sindiran telak nih sebenarnya. Iya dong. Jadi nggak ada orang bisa ngelihatnya. Nggak ada ya? Ya Rasulullah pernah Allah perlihatkan, tapi beliau tidak bisa melihat anytime. Kalau Allah perintah, hai iblis kau nampakkan dirimu, dia menyerupai sesuatu datang ke Rasulullah. Ada berbentuk orang tua, ada berbentuk ini semua. Bahkan malaikat-malaikat pun juga bisa menunjukkan dirinya dengan wujud yang kita sendiri pun nggak tahu. Mungkin yang kita jumpai tadi di jalan pengemis itu mungkin malaikat, mungkin nggak tahu kita kan. Oke. Itu bisa saja. Cuman kita kan bukan kita yang mengatur. Dok, aku lihat sebentar ya. Aku terawang dulu nih ya. Aneh. Itu nggak boleh. Itu mana ada kemampuan apa? Bisa apa kita? Dan anehnya setiap dia datang dia bisa menemukan benda. Jadi dia datang ke tempat saya di Kemarin ruangan ketemu ini apa? dia bisa ketemu benda kayak melati gitu. Kamu ketemu apa? Ambil dong melatinya. Di tempat Denny Sumargo juga ketemu benda juga. Ketemu benda juga kan aneh. Patah gitu. Dan kenapa harus di sini? Satu gedung itu kenapa harus di sini? Kenapa harus di Gedung saya 6 lantai dengan ruangan yang luar biasa besar. Ini kan semen nih dok. Ini kan patah nih. Iya. Itu baru patah tadi. Jangan-jangan saya kontenin. Melati kan ini kan cor-coran nih. Ini aku udah ketemu kemarin di sosmed itu ada yang jual. Di Shopee ya. Ada yang jual. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini santrinya ada yang ngomong bahwa dia juga setelah ngikutin lama, kenapa dia terkejut, kenapa barangnya sama semua bentuk-bentuknya. Nanti ada yang bentuknya seperti ini, tapi ukurannya semuanya sama semua. Dia bilang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tapi dia sukses deh bikin prank satu Indonesia. Bikin prank satu Indonesia ya. Makanya tugas kita adalah tugas kita tetap kalau Mas Samsudin antum nonton konten kita ini ya. Coba dengarkan. Kadang-kadang mendengarkan ini susah untuk mau mendengarkan. Ilmu itu seperti air. Dia hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau dia posisikan diri dia tinggi, nggak masuk apa yang kita sampaikan tadi. Ya. Tapi kalau dia mau mendengar, duduk masuklah ke kamar, merenung. Ya. Kalau 1-2 orang yang mencaci maki kita, mungkin orang itu yang salah. Ini jutaan orang yang caci maki kan. Berarti kan ada yang harus diperbaiki gitu. Saya pun kalau ada yang salah kasih tahu aja. Ya, kita nggak ada masalah ya kita. Kalau kita namanya manusia nggak mungkin sempurna kan. Iya. Dokter punya khilaf, punya salah, kadang salah ngomong, kadang salah gaya ya, kita salah. Karena kita manusia. Kita manusia. Ya, jadi kalau ada orang berbuat salah itu bukan karena dia iblis, tapi bukti dia itu manusia. Karena yang sempurna itu Ya Allah. Jadi kalau seandainya manusia nggak pernah salah, kan sifat maha pengampunnya Allah nggak terbukti. Mantap. Kita tos dulu. Tos dulu. Ini glowing kayaknya. Bisa glowing nggak dok? Ini minuman kolagennya saya. Kolagen, Masya Allah. Jadi ini Dok. bisa mencerahkan kulit. Boleh ya, kalau kita mencerahkan kulit, ngerawat kulit dalam agama boleh kan? Iya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu, aku suka bersolek untuk istriku seperti aku suka istriku bersolek untuk aku. Mantap. Bismillah. Jadi wajah itu dirawat bukan diedit ya. Bismillah. Ini minuman kolagen yang bisa mencerahkan dan juga nambah kolagen supaya nggak awet muda, supaya Iya. seperti Ustadz. Ya udah punya cucu.
Tapi masih kelihatan Iya, muda masih banget. muda. Karena nyanyi terus mungkin ya, happy. Ya. Happy terus dong. Tapi mungkin habis ini dirawat sama dokter Richard tambah Tambah lebih muda lagi ya. Jadi, tapi benar nggak sih jin itu bisa membuat penyakit? Selain Allah tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat sedikit pun. La ilaha illallah. Itu tauhid. Maksudnya gimana? Selain Allah itu siapa? Jin, malaikat, siapapun tidak bisa mendatangkan penyakit, tidak bisa menyembuhkan. Oke, berarti penyakit dan kesembuhan itu. Allah, mutlak dari Allah. Jadi kadang-kadang mungkin manusia ini mencari kambing hitam saja ya. Iya. Kadang-kadang kita nggak bisa sangka baik sama Allah. Penyakit yang datang itu pengguguran dosa. Kenapa kita harus marah? Dosa kita digugurin. Ya, dan penyakit itu tidak bisa menyusahkan. Tahu kan di dalam Alkitab ada kisah Nabi Ayub yang sakit lepra. Bahkan istrinya pun sedih. Dikatakan, wahai suamiku, berdoalah ke Allah supaya engkau diberi kesembuhan. Dan dia nggak mau minta sembuh. Karena kita tidak tahu kenikmatan macam apa yang Allah berikan dalam penyakit itu. Mantap. Jadi seperti Tuhan itu memberikan peringatan kepada kita. Iya. Bahwa kalau misalnya kita terlalu sibuk, istirahat itu penting banget. Iya, Contohnya seperti itu ya. Ada pesan di balik penyakit yang diberikan oleh Tuhan. Iya, banyak hikmahnya. Kalau orang nggak ada penyakit, dia sombong. Fir'aun tuh kenapa dia mengaku Tuhan? Karena dia nggak pernah sakit. Namrud juga begitu. Kalau orang nggak pernah sakit, dia sombong. Ketika sakit, aduh, ya Allah, baru dia sadar dia tuh lemah. Gitu. Berarti semua penyakit maupun kesembuhan semua datangnya dari Tuhan, tapi dengan perantara orang lain. Bukan artinya kita hanya berdoa saja, tidak melakukan apa-apa. Luar biasa, Ustadz. Ustadz, kalau kan kita tadi kan bilang, Ustadz mendoakan, ruqyah, atau mengobatin dalam tanda kutip yang diperbolehkan untuk umatnya, yang memberikan manfaat secara psikologis ataupun secara apa ya, kita ya, Ustadz. Sebenarnya boleh nggak sih diambil biaya atau misalnya dibayar, Ustadz? Iya, gimana ya masalah pengobatannya. Kalau dokter tentu ada tarif ya, dokter medis ya. Kalau ustadz ya, kalau saya sendiri, karena saya bukan praktisi pengobatan, bukan tabib, ya, saya nggak ngerti lah bagaimana hukum hakam di sana. Tapi setahu saya, orang-orang yang Allah beri kelebihan itu, dia mengobati ikhlas. Dia nggak pernah memasang tarif, ya, mengobati orang, meruqyah orang itu nggak boleh minta biaya, nggak boleh masang tarif. Ruqyah itu nggak boleh. Kalaupun ada orang yang memberikan mahar, itu memang sunnah juga, memberikan hadiah kepada orang yang mendoakan kita. Tapi nggak boleh ada tarif? Nggak boleh ditarif. Nggak boleh dong, saya tahu ya. Bahkan ceramah pun nggak boleh ditarif. Oh ya? Ya, ceramah agama, dakwah itu nggak boleh ditarif. Karena kita ini mau membeli agama Allah, bukan menjual. Hari ini kan, inilah kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Mereka menjual agama untuk dunia. Nah, ini salahnya. Mestinya dunia ini kita gunakan untuk akhirat. Bukan akhirat yang kita gunakan untuk dunia. Maaf ya, pas mau pilkada, ada mau pemilihan ini semua. Kan semua otomatis berhijab, semua pakai sorban. Ini nggak nyindir siapa ya. Itu kan memanfaatkan agama untuk dunia. Ya, ini pengkhianatan. Kalau dia terus-terusan begitu nggak apa-apa. Jadi mestinya ya, kalau kita mau menganalogikan, orang mengorbankan kambingnya untuk mengobati anaknya itu kecerdasan. Tapi kalau orang menjual anaknya untuk mengobati kambingnya itu kebodohan. Oke. Paham ya? Jadi hari ini orang menggunakan akhirat untuk mendapatkan dunia. Salah. Mestinya dunia, dokter cari duit banyak-banyak, gunakan seperlunya, sisanya bantu orang miskin. Itu untuk akhirat. Itu kan untuk akhirat kita. Itu untuk akhirat ya? Ya, jadi kan kata Buya Hamka almarhum itu, apa yang kita makan akan jadi kotoran. Apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan. Dan apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, itulah milik kita sesungguhnya. Kalau yang kita tinggalkan itu belum tentu punya siapa nih. Kita mati, maaf ya, pasti mati ya. Kan lagu saya, orang kaya mati, orang miskin mati, semua akan mati. Ya. Kalau kita merenung sedikit tentang kematian, baru kita, ini apa yang aku bangun ini. Untuk apa semuanya? Kita nggak bawa mati. Kalau kita masih muda, istri kita masih cantik, maaf ya. Ini pahit menceritakan menikmati mobil mewah kita siapa? Iya kalau dia setia sampai mati nggak kawin lagi. Yang kadang belum kering kuburan kita udah ada teman lamanya WhatsApp kan. Kamu aduh CLBK cinta lama belum kelar kan. Jadi bahaya dok. Ini kadang-kadang kalau kita lupa memikirkan
next life ya. Dan karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di sini. Dan kita mencari sesuatu untuk di kehidupan kita ke depan. Kalau Rasulullah SAW itu pernah mengatakan la aisha illa aishul akhirah. Sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini semua fata morgana, Dok, main-main semua. Kita bertemu sementara, kita senang sementara, sedih sementara, jadi dokter sementara, jadi artis sementara. Ntar lagi tinggal cerita. Ya, hari ini dunia nyata, akhirat cerita, setelah mati akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Berapa ratus miliar ruh manusia yang menyesal ingin balik ke dunia sekarang. Pengen jadi orang baik tapi nggak bisa. Maka sekarang nih yang lagi terpesona oleh dunia, kenalilah dunia. Ini kenalilah dunia. Popularitasnya nggak ada apa-apanya. Dunia ini ya, kalau dokter mau tahu perbandingannya dengan akhirat. Ini hadis Nabi ya. Celupkan ujung jarimu ke samudera yang luas, lihatlah air di ujung jari. Itulah dunia. Samudera yang luas itu akhirat. Forever, ever, never. Tak pernah stop. Di sana kaya selama-lamanya, ganteng selama-lamanya, cantik selama-lamanya, jadi raja selama-lamanya. Kalau di dunia semua sebentar, sedikit, kenikmatan sedikit. Ini air nih ya, kolagen ini 1 gelas nikmat. Kalau 1 ember, malah menyusahkan kan. Jadi nikmat yang sedikit. Hari ini orang tertipu, dia tumpuk-tumpuk harta. Untuk apa? Dia cari popularitas, memang ada jaminan kebahagiaan dengan popularitas? Nggak ada. Semuanya duniawi. Duniawi, semua fata morgana, semua tipu-tipu. Saya kemarin tuh nonton YouTube, Dok. Ada satu video di YouTube, boleh nanti kalian nonton ya. How the African Catch the Monkey. Jadi bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet. Ternyata Afrika itu dia masukkan monyet kacang di dalam lubang. Lalu monyet memasukkan tangannya ke lubang tadi, diambil kacang banyak-banyak sehingga kepalanya membesar, tidak bisa tarik tangan. Sehingga orang Afrika datang bawa tali, tangkaplah monyet tadi. Padahal monyet tadi kalau berpikir dia lepaskan itu kacang, dia selamat. Tapi memang monyet ini serakah, dia tidak mau melepaskan kacang di genggamannya. Oke. Nah, ini dunia ini. Dia nggak mau meletakkan, melepaskan popularitasnya, kekayaannya. Nah, akhirnya tertangkap, tertipu. Memang beda ya kalau ngomong dengan ustadz dengan ngomong dengan ada banyak banget ilmu yang bisa saya dapatkan walaupun mungkin disampaikan tuh nggak bukan 1 tambah 1 tuh sama dengan 2 loh Dr. Richard kayak gitu ya, disampaikan tuh tapi nyampe di tempat saya tuh banyak banget dan artinya dalam banget. Ya, ada sedikit mungkin ada 3 pertanyaan lagi terakhir Ustadz saya pengen tanya. Mungkin ini lebih penegasan saja. Apakah dukun itu diperbolehkan dalam dunia Islam? Dukun tanda kutip ya pastinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana hukumnya kalau kita pergi ke Maksudnya dukun? bekerja sama, bersyarikat dengan jin ya. Oke. Dia kolaborasi dengan jin. Nah, Tidak karena boleh. biasanya jinnya akan meminta sesuatu yang lebih parah lagi. Dia nggak ada yang cuma-cuma. Dia bantu. Bisa ada jin, ada orang yang menggunakan ya, ayat-ayat Allah itu untuk kan surat Al-Jin ada. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana hukumnya jika seorang muslim pergi ke tempat yang seperti itu? Syirik. Nggak boleh. Orang datang ke tempat peramal, Dok, itu 40 hari, 40 malam itu nggak diterima ibadah. Harus bertaubat dia. Harus bertaubat. Nggak boleh percaya ramalan. Hati-hati. Hati-hati nih teman-teman ya. Dikit-dikit datang ke dukun, tanya ini dok. Dukun tuh pun nggak tahu besok terjadi apa. Dia nggak ngerti. Ini kerjaan tipu-tipu. Dia tinggal dandan dikit, pakai gelang yang banyak di sini itu bisa kayak dukun. Lebih advance lagi dia bikin tipuan trik kayak gitu ya. Trik-trik kan udah sekarang sekarang zaman sosmed semua ada di YouTube tutorial semua magic itu ada. Ya. Jadi nggak bisa lagi tuh digunakan tuh mengelabui umat. Jadi kemarin ada yang ngomong dengan saya kayak gini ya. Ada yang di salah satu bahasan kemarin ya, dia bilang ya percaya dengan sihir atau enggak. Ada beberapa kan saya bilang, saya nggak percaya sihir saya bilang ya. Tapi kan di dalam Alkitab atau di dalam semua Alkitab juga ada yang namanya sihir. Saya mungkin perjelas di sini. Di dalam Alkitab itu jelas ada sihir. Ada. Dan saya percaya. Rasulullah pernah disihir. Dan saya percaya akan sihir di dalam Alkitab. Iya. Ya. Kalau ditanya dengan saya, Dr. Richard, kamu percaya dengan sihir atau tidak di dunia nyata seperti sekarang? Saya tidak percaya. Karena menurut saya, kita anak manusia yang di dalam Alkitab ini adalah nabi, ini adalah Tuhan sebenarnya. Yang mampu membuat mukjizat. Sedangkan manusia, menurut saya tidak akan mampu membuat mukjizat tanpa kehendak Tuhan. Iya, sekarang ini canggih kayak gini. Zaman udah berubah sekarang. Sekarang orang pakai ini udah WhatsApp, video call, semua zaman dulu 10-20 tahun lalu nggak ada semua. Sekarang zaman sudah berubah.
Jadi zaman sekarang ya karomah maunah yang ada terjadi 200-300 tahun yang lalu mungkin ya. Dulu mungkin Dok masih ada orang-orang yang asli lidahnya. Dia ngomong sesuatu terjadi. Allah berikan dia karomah itu, kelebihan itu. Ataupun dia sekarang dulu di sini tiba-tiba besok dia udah sampai di Cina gitu, umpama gitu. Bisa aja, apa yang Allah nggak bisa buat? Karena kesaktian, karena dia menggunakan kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Kalau sekarang orang amalannya lemah, dia sebentar bahasa apa? Kapan dia bikin amalan? Kapan dia bikin tirakat? Kalau kiri kanan depan belakang kamera gini. Wali Allah yang sebetulnya Dok, dia nggak mau difoto Dok. Wali Allah yang sebetulnya dia nggak mau popularitas, dia tersembunyi. Dia tawadu. Dia nggak mungkin mengaku. Dia selalu katakan, aku bukan siapa-siapa, aku nggak bisa apa-apa. Aku orang lemah, aku bodoh. Justru dia malu karena dia melihat Tuhan tuh jauh lebih besar daripada dia. Itu. Luar biasa. Kalau hari ini orang mengatakan aku bisa ini, aku bisa ini, itu penipuan. Dia nggak bilang dia sakti. Memang benar, dia nggak bilang dia sakti. Tapi di setiap konten dia dipukul nggak bisa, diiris nggak bisa ngambil paku. Ini kan secara nggak langsung kan dia ngomong bahwa dia sakti. Nah, ini makanya kalau aku bilang sih something else ya, ada satu on kurang lah, kayak ada harus dibawa ke ini Dok. Kalau aku bilang ya psikiater ya. Harus ada orang yang menenangkan jiwanya. Untuk oke. Ini kan sekarang beliau jadi star, bintang lah gitu. Sekarang di mana-mana orang bicarakan, di mana trending, viewernya gila-gilaan. Aku bikin reaction dia aja ya, itu 15 juta yang nonton. 15 juta yang nonton Dok. Jadi itu popularitas. Dan ini dunianya popularitas ini lebih berbahaya daripada duit. Nah, maka ada yang celebrity syndrome semua. Ngeri Dok. Ini ngeri. Oh iya, kita malah harus pertanggungjawabkan itu justru. Jadi, semakin terkenalnya kita, semakin punya tanggung jawab yang besar sekali terhadap Tuhan. Ya kalau beliau ini sekarang udah ribu-ribu orang yang menasihati. Iya kita masih, kalau kemarin semalam sama Marcel kita bilang kita masih menganggap ini nih fun-fun aja gitu, masih nggak serius banget mau laporin dia secara. Ustadz mau laporin? Katanya Ustadz mau laporin. Aku serius kalau ada yang merasa dirugikan, aku laporin. Tapi kalau masalah penistaan agama yang melaporkan dia, kayaknya dia memang nggak kayak ngelaporin anak kecil gitu, susah gimana Dok? Belum sampai gitu. Buktinya dia baca surah An-Nas nggak bisa kan? Oke. Salah kan? Jadi menurut saya itu udah percuma lah gitu, mau wasting time juga. Doain aja dia dapat hidayah. Doain aja dia bikin konten habis ini ya. Lebih bermanfaat lagi. Umat Islam, aku minta maaf, aku ketahuan, aku bohong, minta maaf. Tolong jangan laporin. Nanti yang duitnya udah kepakai aku balikin. Cicil ya, aku nggak uang kepakai gitu semuanya kan. Udah bikin di padepokan, habis duitnya semua. Tapi catat aja semua aku balikin gitu. Karena kalau orang ditipu, nggak cukup dengan minta maaf Dok, harus dibalikin. Oh gitu ya. Nggak Jadi bisa, nggak bisa kecuali orang itu mengikhlaskan, nggak apa-apa. Tapi kalau ini urusan, dan ini Mas Samsudin habis ini saya akan ke MUI. Saya ada janjian sama ketua MUI. Oke, mantap. Mudah-mudahan fenomena Kang Udin ini bisa clear, bisa selesai, dan juga bisa bawa manfaat. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Pasti ini manfaat. Kita harus sangka baik sama Allah. Ya, Mas Udin yang gerakkan siapa juga? Allah juga yang gerakkan dia. Meskipun beliau menjadi pemeran yang di sini kan antagonisnya. Tapi ini kan panggung sandiwara semua Dok. Panggung sandiwara kan. Kita nggak pernah tahu endingnya, mungkin beliau jadi jagoannya. Ya, di ending di film itu kadang-kadang ada yang awal film dia penjahatnya, di akhir film dia jagoannya. Plot twist ya. Sebaliknya ada yang di awal film dia jagoannya, di akhir film dia penjahatnya. Oke. Nah, jadi Allah nih sang sutradara, produser yang betul-betul yang menciptakan semuanya, yang mengatur semua cerita ini Dok. Sekarang kita kaya, besok belum tentu. Sekarang kita terkenal, besok belum tentu kan. Kenal bolak-balik semuanya. Okay. Everything in the hand of Allah. Okay. Jadi ini terakhir ya Dok ya. Kita semua, apapun agama kalian, yakinlah semua berada dalam genggaman Allah. Semua, apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jadi nggak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nggak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Apalagi berharap. Karena kalau berharap pasti kecewa. Pasti kecewa Dok. Kalau berharap sama istri pasti kecewa. Berharap sama suami. Bahkan berharap kepada diri sendiri pun kita kecewa. Nah, maka mulai hari berharaplah kepada Allah. Ada masalah minta sama Allah. Minta tolong kan bisa sholat. Wasta'inu bisabri wassalam. Minta ya Allah. Sembuhkan aku ya Allah. Kalau sakit ya Allah minta sembuh. Jangan minta duit. Hari ini sakit minta obat.
Ya Allah, beri aku obat, aku sakit. Dikasih obat nggak sembuh gimana? Pernah nggak dokter? Orang datang ke dokter sakitnya sama, diberi obatnya sama, satu sembuh, satu mati. Iya, Allah yang mengatur. Nah, kalau ini sudah masuk di hati kita, kalimat tauhid itu, kalau di Islam kan la ilaha illallah. Tak ada yang berkuasa selain Allah. Nah, setelah itu barulah kita berjalan aman di muka bumi. Amin. Terima kasih Ustadz. Dokter Sudah Richard, datang. thank you nih nih apa? Bikin saya Pak Ustadz, minum glowing. kopi nggak? Ini Gatot Koco. Saya suka kopi. Nah, Ini kalau Gatot Koco pasti ada hubungannya dengan stamina kepriaan stamina. ini. Mau nggak Efek- Ustadz? Boleh. Efek samping nggak ada? Nggak ada. Ini yang spesial, ini racikan dari saya. Kalau ini dari efek, pabrik. efek depan ada? Ada. Oh, ada maksudnya. Tapi efek sampingnya itu maksudnya kalau kopi-kopi lain kan bikin deg-degan. Oh iya. Bikin berdebar. Kalau ini enggak. Ini Siap. spesial, saya buatnya enggak Saya berdebar. minum, besok saya WhatsApp testimoni. Mantap. Insya Allah, Dok. Thank you Ustadz. Percayalah dengan Tuhan, bukan dengan dukun berkedok agama. Betul. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.